Oke, selamat malam. Terima kasih untuk rekan-rekan, untuk saudara-saudaraku semua yang selalu support, selalu menonton channel dari Pandawa Group. Jadi kita dari tim Pandawa Group pada malam hari ini kita kedatangan tamu saudara kita dari jauh. Dan kebetulan beliau ini mempunyai pengalaman banyak mengenai bisnis dan apapun itu. Jadi ini kita dari Pandawa Group, kalau kita murah punya manusia biasa. Ini kita mau ngobrol-ngobrol saja kesaksian dari Bapak. Ini dari awal sampai akhir, nanti bagaimana nanti kita lihat, kita dengarkan kesaksiannya. Monggo Pak, perkenalkan diri. Monggo. Sampai mawon. Terima kasih. Pertama saya dari Purworejo. Sebelumnya saya dan keluarga itu mengalami beberapa permasalahan yang saya sendiri itu nggak tahu permasalahan itu sebenarnya bermula dari mana, tapi yang saya dan keluarga itu alami, keluarga itu selalu terasa resah. Resahnya itu bermula dari keseharian saya dan keluarga itu dirundung keluhan penyakit yang kita rasakan itu, bahwa seluruh badan itu selalu terasa capek. Akhirnya kita mencoba untuk berobat ke medis, ke tukang pijat dan lain-lain, berbagai macam jamu baik herbal ataupun jamu ataupun obat medis itu ternyata tidak membawa efek apapun. Akhirnya kita berusaha mencari ke orang pintar, beberapa orang pintar itu dari daerah Banyumas ada, dari daerah Semarang ada, dari Wonosobo ada, terus lokal sana Purworejo juga ada. Ternyata belum membawa hasil yang saya dan keluarga itu harapkan. Terus suatu saat saya ngobrol sama teman saya di HCS, waktu itu senior saya yaitu Mas Haryanto yang bertempat tinggal, berdomisili di daerah Pituro. Waktu itu beliau senior saya. Nah, kebetulan beliau memperkenalkan saya dengan sesepuh padepokan yaitu Mbak Eno, dan Mas Haryanto itu menceritakan tentang beliau, Mbak Eno, kepada saya. Akhirnya saya berminat karena begitu pengennya saya dan keluarga itu mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kecerahan hidup, karena merasa sudah terlalu lelah saya dan keluarga itu merasakan kehidupan yang dikatakan terlalu sengsara, mana badan terasa sakit, terus kehidupan rumah tangga juga urat-arik, ekonomi juga susah. Akhirnya suatu saat Mbah No kerso rawuh ke gubuk saya, dan di situ baru pertama kali saya menyaksikan dan merasakan pengobatan yang sedemikian yang belum pernah saya temukan pada sesi sebelumnya. Iya, baru pertama dan betul-betul luar biasa, karena saya menyaksikan sendiri, kita semua waktu itu Mbah No berserta tim dan saya dan keluarga itu menyaksikan baru ada tata cara pengobatan Yang simpel dan tidak ada macam-macam gitu Pak. Sebelumnya mirip ada, cuman waktu itu dengan persyaratan saya harus menetralisir
apa namanya yang ada itu pun namanya apa? Istilahnya apa? Astral. Mistis. Oh, mistis. Apa ya, yang di tubuh saya karena sudah terlalu lama itu harus dinetralisir dulu paling enggak jangka waktu 7 hari. Itu dengan ritual mandi pakai rempah-rempah tanpa doa, itu pakai rempah-rempah itu di waktu pukul 4 pagi harus berturut itu selama 7 hari itu nggak boleh putus. Kalau putus hilang dari nol. Akhirnya waktu itu saya melaksanakan selesai 71 kali 7 hari itu, terus saya dicabut hanya keluar satu. Waktu itu yang keluar tali pocong. Itu nyata keluar, saya melihat sendiri dan semua yang bisa melihat lah karena sudah menjadi nyata betul tali itu baru keluar satu. Itu keluarnya dari mana? Itu pakai media kopi. Gitu. Maksudnya kopi ditaruh di tempat di wadah, terus didoain sama orang pintar itu, terus di situ keluar gitu. Enggak, itu beberapa saat terus diambil. Diambil. Gitu. Tapi dari awalnya memang nggak ada yang dibikin kopi dari saya. Di kopi udah terbentuk minuman gitu ya? Minuman kopi. Oke. Ini apa namanya, sangat inilah apa namanya? Ya mungkin kalau saya sendiri kan belum pernah melihat seperti itu, cuman yang namanya ini satu sisi pengalaman yang bagus juga, maksudnya di dalam kopi yang dibuat sendiri setelah dirituali oleh orang dokternya itu tadi itu bisa keluar ada tali pocongnya yang didahului dengan ritual atau apa namanya, makanya tata caranya. Jadi bapak ini harus mandi dengan rempah-rempah pukul 4 pagi dan tidak boleh putus. Terus kemudian itu ada efeknya nggak Pak? Walaupun baru keluar satu. Ya ada. Cuman kan nggak sehebat ini. Tidak sehebat luar biasa di sini. Ya. Oke. Terus apa namanya Pak? Apa ada yang lain nggak? Maksudnya ada pengalaman mistis yang lain? Maksud saya gini. Jadi selama sakit atau mengalami hal-hal yang tidak baik kayak keluar darah segala macam, apakah ada kayak yang namanya mistis itu kadang-kadang kan ada nanti di rumah ada ledakan atau ada apa namanya benturan atau apakah ada makhluk astral yang sekilas memperlihatkan ini atau ada itu ada seperti itu setiap hari setiap malam bahkan kadang sore itu sudah ada ledakan itu bisa isi rumah dengar semuanya. Itu ledakan lama berapa tahun? 14 tahun. Selama berapa tahun? Banyak tahun, sekitar 14 tahun. 14 tahun. Iya. Itu hampir setiap malam ada ledakan di atas. Tapi santar-santarnya ya sempat juga. Terus ini di dalam rumah sebelumnya itu sering kelihatan berkelihatan. Itu tak kejar hilang. Di pengalaman mistisnya juga lama menurut Bapak ini. Jadi ya kalau saya sendiri itu wajar kalau Bapak ini mencari sampai kemana ini Pak ya. Itu untuk membersihkan itu semua. Terus setelah tim kita itu datang ke sana, itu kan Bapak dibersihkan, dibersihkan, keluarga yang lain juga, kemudian rumah dipagari. Nah, hal-hal mistis itu masih ada nggak? Enggak ada. Jadi ada cuman di luar. Di luar. Masih ada beberapa berkelipat cuma nggak di dalam rumah. Di luar jangkauan itu. Iya. Terus yang namanya ledakan segala macam itu. Ledakan kelihatannya belum ada. Setelah kejadian kemarin. Itu belum kelihatannya nggak ada ledakan. Terus perasaan Bapak sama keluarga setelah kita datang ke rumah Bapak pada waktu itu kebetulan sekitar 3 minggu yang lalu. Iya. Itu bagaimana? Apakah adem, terus apakah tenang, apakah keluarga itu sekarang lebih humanis lagi atau bagaimana? Iya betul
sekarang yang saya rasakan dan keluarga itu hidup lebih nyaman. Satu, yang kedua saya punya harapan untuk masa depan. Yang kemarin kan sempat terputus gitu sempat ya. terputus harapan ini hidup mau seperti apa. Kita hidup kok seperti ini, cari solusi sudah terlalu lelah cari solusi ke sana kemari, menghabiskan biaya ratusan juta. Jadi open minded ya, pikirannya bapak itu jadi terbuka gitu kan. Jadi memang ya, kalau kita dari tim Pandowo itu memang kalau yang namanya membersihkan atau memagari rumah, kita itu untuk melindungi yang goib-goib yang asal-asal seperti itu. Jadi tidak akan ada yang bisa masuk ataupun bisa menyerang lagi. Kalau nanti itu di dalam tubuh kita atau tubuh nanti pasien yang kita tangani, itu kita jadi bersih. Jadi goib itu udah ada. Jadi pikiran-pikiran itu kita nanti jadi lebih tenang. Jadi bapak bisa menemukan solusi kalau ada masalah. Kemudian dengan keluarga juga lebih akrab lagi. Yang biasanya dulu panas. Karena kenapa yang namanya goib itu kan akhirnya seperti itu dibenturkan, biar ada masalah. Begitu nanti keluarga itu rame, akhirnya banyak ya lebih masuk. Terus apakah ada keluarga yang lain yang ditangani lagi Pak? Ya. Setelah maksudnya gini, setelah bapak sama ibu sama keluarga itu kan dibersihkan, dipagari. Terus apakah ada keluarga yang lain setelah itu di ini lagi? Ya, ada keluarga mertua. Oh gitu. Ya, keluarga dari mertua saya itu mengalami nasib yang sama. Itu kelihatannya juga sumber malapetakannya itu juga sama kelihatannya. Jadi yang diserang itu satu keluarga besar gitu ya. Entah apa itu tujuannya kita kan nggak pernah tahu. Nggak tahu. Karena yang saya rasa, saya dan keluarga rasakan itu, saya belum pernah menyakiti orang lain secara sengaja. Kenapa mereka mau menyakiti saya dan keluarga? Kok kalau dibantu cakapnya banyak ya bersih. Terus gini Pak, kemarin kan kalau Bapak sudah pernah untuk mencari solusi dari tempat-tempat yang banyak tadi Bapak sebutkan, itu kan pasti banyak syarat. Betul. Untuk ritual ini, Betul. harus pakai ini, pakai itu, segala macam itu kan. Dan yang pasti itu memakan pikiran dan biaya. Betul. Nah, karena Bapak itu punya informasi untuk memanggil kita dari tim Pandawa, itu setelah kita datang ke sana, itu adakah sesuatu yang syarat yang berat atau bagaimana? Enggak ada syarat. Kan saya mendengar sendiri dari senior saya Mas Haryanto, itu tanpa syarat, tanpa biaya, dan kita merasakan, kita menyatakan seperti itu. Jadi tidak berat ya? Tidak memberatkan sama sekali ya. Yang terakhir saya aturkan terima kasih banyak kepada guru saya Mbak No dan tim saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkat pertolongan beliau. Saya dan keluarga merasakan ada harapan untuk mendapatkan hidup ke depan yang lebih cerah lagi. Ada harapan untuk masa depan. Ya. Terima kasih kembali Pak. Terus ini ada satu apa namanya? Setelah Bapak punya open minded, punya pikiran yang lebih terbuka lagi sekarang. Sekarang kan Bapak ikut masuk jadi di kita, ya, jadi anggota di Pandawa Group. Kemudian pastinya ada sesuatu atau pastinya ada apa namanya yang punya harapan lebih bagus lagi. Ya, Bapak ini kebetulan beberapa 1 minggu yang lalu itu dinyatakan masuk di dalam padepokan. Itu bagaimana Pak? Kan walaupun baru 1 minggu dibuka, apa masuk di sini dinyatakan sebagai anggota, kan pasti ada perbedaannya. Iya. Itu bisa diceritakan nggak? Ya, sementara barangkali sedikit ya, Nggak apa-apa. Artinya setelah saya diterima sebagai anggota di Padepokan ini, Padepokan Pandawa Group ini,
Saya punya harapan ke depan untuk mengembangkan Padepokan. Karena kebetulan saya dari Purworejo, terus Padepokan ini di Yogyakarta, barangkali nanti di Purworejo bisa ada bisa anak cabang Padepokan dari sini. Nanti Bapak yang memimpin di sana. Ya, saya ikut sini. Nggak, maksudnya yang di Tempatnya di sana, iya, tempatnya di sini tempatnya. Pasti itu pasti. Tapi maksud saya dari pikiran Bapak atau bagaimana itu kan ada satu sisi yang mungkin Bapak kemarin, maaf ini ya, Bapak kemarin juga pernah praktek untuk pengambilan, jadi menarik boleh. Ya, itu kan Bapak ada praktekan sendiri. Itu menurut Bapak bagaimana? Karena kan baru dinyatakan masuk, baru dibuka, kok langsung bisa? Ya, baru kali ini, baru di sini. Bapak kan membuktikan sendiri gitu kan, tanpa tanpa ritual, tanpa ada ritual itu macam-macam ya. Tidak ada puasa, tidak ada untuk yang namanya berendam ataupun dimanapun, kita tidak pakai rangkaian sajian yang apapun itu ya. Mungkin Bapak sudah pernah kemana-mana, sudah pernah meminta bantuan sama orang-orang yang kompeten di dunia asal. Iya, itu kan pasti banyak persyaratan, banyak yang harus menunggu. Yang tadi contohnya yang sampai 7 hari. Itu yang paling simpel. Paling simpel. Ada yang lebih berat Pak? Banyak. Harus memakai mujahadah, harus pakai mujahadah, harus dengan anggota beberapa orang seperti itu. Jadi belum menyelesaikan permasalahan. Belum masalah. Dan yang pasti itu memakan pikiran dan biaya. Jadi sini lebih simpel karena tidak pakai biasa. Sangat simpel. Baru kali ini, baru saya menemukan tata cara penetralan astral yang sesimpel ini. Oke, mungkin ada yang mau diceritakan lagi atau sudah? Sementara cukup dulu Pak ya. Oke, terima kasih. Jadi ini tadi pengalaman sedikit dari Bapak yang jauh dari Purworejo. Akhirnya sekarang sudah selesai permasalahannya, sekarang keluarga sudah baik-baik saja dan punya harapan yang pasti itu harapan, punya motivasi untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan yang dulu sampai bertahun-tahun itu ada dalam keluarga Bapak ini. Iya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak dan Ibu, keluarga selalu sehat, selalu baik, selalu apapun itu selalu diberkati oleh Tuhan dan dimudahkan jalan semuanya. Oke Pak, terima kasih untuk kesaksiannya dari Bapak. Oke, terima kasih selalu support pada waktu. Kalau kita yang mimrah hanya manusia biasa. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk teman-teman di Pandowo atau untuk yang lain, monggo. Pesan-pesan ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih, mengaturkan segala kesalahan saya dan mohon bimbingan dari semua senior saya. Barangkali saya tua umur tapi mudah, nggak tahu apa-apa di jalanan. Untuk itu selalu mohon bimbingan dan arahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam.